Oke, coba kita lihat untuk yang C. Yang C, kalau kalian masih ingat, di mada 1A itu ada sifat dari perkalian turunan. Jadi kalau kita nemuin turunan yang bentuknya itu perkalian, U dikali V, itu yang pertama, U-nya kita turunkan menjadi U aksen, dikali dengan V, ditambah dengan gantian. Sekarang V-nya yang kita turunkan, V aksen, dikali dengan U. Nah, ini ada persamaan untuk turunan bentuk perkalian. Nah, ini akan kita pakai untuk menjawab soal yang C. Jadi kita jawab yang C. Nah, di yang C ini, yang kita misalkan menjadi U, itu yang ini. Yang E pangkat minus X pangkat 2, dan V-nya itu yang ini. Jadi kalau untuk di turunan ya, di turunan parsial, itu kita nggak usah pusing-pusing nentuin mana yang U, mana yang V. Beda sama integral parsial, yang kita harus mana yang ke arah kanan itu, yang lebih ke arah kiri itu menjadi U, yang ke arah kanan itu menjadi dV. Itu kan di integral. Kalau di turunan kita nggak perlu mikirin itu. Jadi bebas aja mana yang mau kita misalin. Jadi di sini kita dapat yang C itu untuk U-nya itu sama dengan E pangkat X minus 2. E pangkat minus X pangkat 2. Nah, terus yang V-nya itu kita punya cos dalam kurung di sini Y pangkat 2 minus X pangkat 2. Nah, habis itu kan kita kan udah dapat U, terus juga udah dapat V. Nah, sekarang karena kita itu di sini menurunkannya itu terhadap X dan terhadap Y, maka U-nya ini kita turunkan terhadap X dan terhadap Y juga. Jadi yang pertama ya kita turunkan dulu U-nya terhadap X. Jadi di sini DU per DX. Nah, kalian kalau masih ingat ya di materi sebelum UTS mengenai fungsi transenden, jadi kalau eksponen itu diturunkan, jadi dia bentuknya kayak gini. E pangkat U itu dikali dengan DU per DX. Kayak gitu. Nah, jadi di sini itu kan E, pangkatnya itu yang ini kan, minus X pangkat 2 dikali dengan turunan si pangkatnya ini. Turunan dari si pangkatnya ini adalah minus 2X ya. Jadi di sini minus 2X. Nah, jadi ini adalah turunan dari DU per DX. Habis itu, sekarang kita turunkan U-nya terhadap Y. Jadi di sini DU per DY. Jadi yang ini itu kita turunkan terhadap Y. Jadi sama dengan hasilnya adalah 0. Kenapa? Karena ketika U-nya ini kita turunkan terhadap Y, X-nya itu menjadi konstanta. Jadi X-nya menjadi konstanta. Karena ini konstanta, U ini dianggap konstanta, ketika dia diturunkan terhadap Y, maka hasilnya adalah 0. Makanya DU per DY hasilnya adalah 0. Habis itu sekarang yang V. V ini coba saya geser aja lah ya sedikit supaya dia menghemat tempat. Saya coba di sini. Jadi di sini V-nya itu adalah sama dengan cos dalam kurung Y pangkat 2 minus X pangkat 2. Oke, kita turunkan dulu V-nya itu terhadap X. Berarti dV per dx. Nah, ini sama dengan cos itu diturunkan menjadi minusin. Dalam kurungnya itu tetap Y pangkat 2 minus X pangkat 2. Habis itu kita turunin dalamnya. Di dalam kurungnya ini. Sama kayak tadi. Nah, karena dia di sini itu yang diturunkannya itu terhadap X, maka untuk Y-nya itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi ini kita anggap sebagai konstanta. Jadi turunan dalamnya itu 0. Ini konstanta ya, diturunkan menjadi 0.
dikurang dengan X pangkat 2 itu kita turunkan menjadi 2X. Kayak gitu. Nah, jadi di sini kita dapat dV per dx itu sama dengan ini minusnya kali masuk ke depan ya, dikali ke depan sini, ke minus yang ini jadinya dia plus, jadi di sini 2x sin dalam kurung y pangkat 2 minus x pangkat 2. Jadi kita udah dapat dV per dx-nya. Sekarang kita turunin si V ini terhadap y. Jadi kita dV per dy. Sebenarnya sama aja gitu, sama di satu variabel, cuman kita agak lebih panjang aja ngerjainnya. Jadi di sini cos kita turunkan terhadap y, jadinya dia itu minus sin di sini. Dalam kurungnya itu tetap ya, yaitu y pangkat 2 terus minus x pangkat 2. Habis itu kita lihat turunan dari dalam kurungnya ini. Jadi karena kita menurunkannya itu terhadap y, x-nya itu kita anggap sebagai konstanta. Jadi di sini y pangkat 2 itu diturunkan menjadi 2y dikurang dengan 0. Kayak gitu. Nah, jadi 2-nya ini saya kali ke depan. Jadi di sini dapat dV per dy itu sama dengan minus 2y sin dalam kurung y pangkat 2 minus x pangkat 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Bisa ya? Bisa, Bang. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat. Ini kita turunkan terhadap x. Berarti di sini do f per do x. Jadi f ini sekarang kita turunkan terhadap x. Jadi sama dengan di sini u aksen dikali v ditambah dengan v aksen dikali u. Nah, cuman di sini u aksennya itu kita pakai yang ini, yang ada x-nya. Kita pakai yang ini. Karena dia diturunkan terhadap x ya. Jadi kita pakai yang ini. Jadi u aksennya itu menjadi e pangkat minus x pangkat 2 dikali dengan v. V-nya itu ini cos. Jadi V-nya cos. Terus dalam kurung y pangkat 2 minus x pangkat 2. Kayak gitu. Ini kurang ya. Ini minus 2-nya nggak ketulis. Jadi ini kita hapus dulu. Jadi ini itu dalam kurung minus 2x. Ini itu adalah u aksennya. Habis itu dikali dengan v. V-nya itu yang ini. Cos dalam kurung y pangkat 2 minus x pangkat 2. Terus ditambah ya, karena ini nggak muat, saya tulis di bawah aja. Ditambah dengan v aksen, ini v. V aksen yang kita pakai itu yang ini, yang ada x-nya. Jadi kita pakai yang ini, yaitu 2x dikali dengan sin dalam kurung y pangkat 2 minus x pangkat 2. Jadi ini adalah hasil dari turunan f terhadap x. Kayak gitu. Jadi ini hasilnya. Sekarang yang kedua, kita nyari yang ini. Do f per do y, yang ini. Jadi do f per do y. Sama dengan, masih sama persamaannya, u aksen dikali v ditambah dengan v aksen dikali u. U aksen yang kita pakai di sini, itu yang ini. Yang ini. Yang ada y-nya. Karena kita menurunkannya terhadap y. U aksennya itu adalah 0. 0 dikali v ya, langsung aja 0. V-nya kita tulis gini aja. Biar nggak kepanjangan ya, karena ini hasilnya langsung 0. Jadi yang kita tulis di sini, v aksen. V aksennya itu kita pakai yang ini. Yang ada y-nya. Karena kita menurunkannya terhadap y. Jadi di sini, itu dalam kurung minus 2y. Terus sin. Di sini dalam kurung lagi y pangkat 2
minus X pangkat 2 dikali U. U-nya itu E pangkat minus X pangkat 2. Jadi sama dengan ini saya biar lebih rapih, ini saya pindahin ke depan ya. Jadi saya tulis di sini minus 2 Y E pangkat minus X pangkat 2 sin dalam kurung Y pangkat 2 minus X pangkat 2. Jadi ini adalah turunan F terhadap Y. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?